Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat masjid, salat maghrib dan isya Masjid Bani Umar yang dimuliakan oleh Allah, Ustaz Sahrullah dan para asatizah Bani Umar yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri, keluarga dan sahabat beliau. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, dulu waktu ayah kita melepas sperma, ada ratusan juta calon manusia. Jadi ada ratusan juta calon manusia. Nah, tapi yang tembus masuk ke dinding rahim bertemu dengan indung telur itu cuma satu dari ratusan juta calon manusia itu. Itulah kita. Jadi Bapak Ibu ini manusia terpilih. Bayangkan pertarungan ratusan juta calon manusia itu dimenangkan oleh satu orang. Bertemulah kita dengan indung telur itu. Bertemulah sperma ayah kita dengan indung telur, terjadilah pembuahan. Itulah kita. Jadi bersyukur Bapak Ibu, Allah memilih kita itu. Nah, di dalam surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 12, 13, 14 itu dijelaskan oleh Allah prosesnya. Pertama nutfah, air mani, kemudian alaqah, segumpal darah, kemudian mudghah, segumpal daging. Kemudian di akhir ayat Allah katakan setelah itu kami jadikan makhluk yang berbeda. Maksudnya apa? Makhluk yang berbeda itu maksudnya apa Bapak Ibu? Adalah manusia. Nah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 hari di dalam bentuk air mani, nutfah, 40 hari di dalam bentuk alaqah, 40 hari di dalam bentuk mudghah. Jadi totalnya 120 hari. Jadi 4 bulan Bapak Ibu pada saat kita di rahim ibu kita, kata Allah di dalam Al-Quran, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi setelah aku sempurnakan ciptaanku, kata Allah, aku tiupkan ruh. Jadi ruh ditiupkan usia kita dalam kandungan berapa bulan? 4 bulan. Itu ruh ditiupkan.
Rasulullah SAW yang menjelaskan itu. Nah, tapi sebelum ruh ditiupkan, jauh sebelum ruh ditiupkan, ruh itu bersumpah kepada Allah. Jadi ruh bapak ibu sebelumnya sudah bersumpah kepada Allah. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Alastu birabbikum. Bukankah aku adalah Tuhanmu? Surat Al-A'raf ayat 172. Bukankah aku adalah Tuhanmu? Maka ruh mengatakan, qalu bala syahidna. Kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Nah, setelah itu, setelah ruh bersumpah, ruh ditiupkan ke jasad 120 hari dalam kandungan. Nah, itu untuk apa? Apa itu? Kenapa Allah menjelaskan itu? Agar kita menyadari bahwa kita ini adalah makhluk spiritual. Agar kita menyadari bahwa kita itu dalam genggaman Allah. 120 hari Allah ciptakan kita. Setelah Allah ciptakan, Allah tiupkan ruh. Sebelum ruh ditiupkan, ruhnya bersumpah mengakui Allah sebagai Tuhan. Maka pada saat lahir 9 bulan, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi waktu bapak ibu lahir usia 9 bulan dalam kandungan keluar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap yang lahir dalam keadaan suci. Nah, kecerdasan itu dimulai bukan kecerdasan intelektual. Kecerdasan itu dimulai dari kecerdasan spiritual. Jadi sebelum berkembangnya otak kita sudah lebih dulu mengalami kecerdasan spiritual. Makanya pada saat ruh ditiupkan, ruhnya sudah bersumpah kepada Allah, kita itu sudah cerdas secara spiritual. Kenapa? Karena kita sudah mengenal Allah. Jadi bapak ibu sudah mengenal Allah. Jadi sebelum intelektualitas kita berkembang, ini kita sudah lebih dulu berkembang. Kenapa? Karena kita sudah mengenal Allah, kita sudah bersumpah kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan yang lahir dalam keadaan suci. Nah, apa harapannya? Agar kita terhubung dengan Allah. Makanya Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW di Al-Baqarah 186, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Muhammad, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Gimana nggak dekat? Ruhnya sudah bersumpah kepada Allah. Muhammad, jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan permohonan hamba-hambaku yang memohon kepadaku. Tapi dengan dua catatan. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah dia menjalankan perintahku dan menjauhi laranganku. Bapak Ibu, pernah enggak Bapak Ibu diam duduk ingat seseorang? Misalnya saya lagi diem, lagi duduk, ingat ini, kok udah lama ya nggak ke Bani Umar gitu ya. Udah lama nggak berkunjung ke Bani Umar. Ini lagi duduk termenung nih.
2-3 hari kemudian Ustadz Saharullah telepon WA, Ustadz bisa datang nggak ke Bani Umar untuk ngisi kajian? Atau bapak ibu lagi duduk di rumah, lagi kepengen martabak gitu ya, kok lidah lagi kepengen martabak, sore-sore datang adik atau anak bertamu ke rumah bawa martabak. Atau bapak ibu lagi duduk gitu ya, terbesit nih di hati nih, duh kok udah lama ya nggak kontak sama Pak Irwan. 15 menit, setengah jam, 1 jam kemudian tiba-tiba Pak Irwan telepon. Pernah nggak ngalamin gitu? Pernah. Kok bisa? Karena kita dekat dengan Allah. Kata Allah apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dari urat lehernya. Kami lebih dekat dari urat nadinya. Nah, kalau versinya orang barat, luar biasa di sini ya. Suara motor ini luar biasa ini, mengganggu sekali ya. Versinya orang barat itu namanya law of attraction. Law of attraction. Pernah dengar nggak? Jadi yang menggerakkan keinginan kita itu adalah alam semesta. Jadi ketika bapak ibu ingat Pak Irwan, tiba-tiba Pak Irwan telepon. Ketika bapak ibu lagi duduk lagi kepengen martabak, anak datang bawa martabak, gitu ya. Itu kalau versinya barat itu namanya law of attraction. Alam semesta menggerakkan itu untuk kita. Nah, kita bukan itu yang kita pahami, yang kita yakini. Karena bapak ibu dekat dengan Allah, pas tepat bapak ibu berada pada frekuensi dan resonansinya, maka bapak ibu tadi duduk diam, Allah menggerakkan apa yang bapak ibu inginkan, butuhkan tadi itu. Nah, jadi yang menggerakkan itu bukan alam semesta, tapi yang menggerakkan itu adalah Allah. Dasarnya apa? Karena Allah bilang, aku lebih dekat dari urat leher hambaku. Nah, pada saat ruh ditiupkan ke bayi yang 120 hari, ya, tadi pada saat ruh ditiupkan kepada bayi yang 120 hari, ada 7 sifat wajib Allah yang dipinjemin oleh Allah ke kita. Ya, dipinjemin Allah ke kita 7. Apa itu Bapak Ibu? Begitu ruh ditiupkan, yang pertama adalah hayat. Allah itu maha hidup. Allah pinjemin sama bapak ibu itu hidup. Makanya masuk usia 5 bulan sudah ada kehidupan itu. Bayinya sudah mulai bergerak karena ada kehidupan. Ditiupkan ruh pada usia 4 bulan 120 hari, maka bapak ibu hidup. Dipinjemin oleh Allah hidup. Hayat. Yang kedua, dipinjemin oleh Allah apa? Sama. Yang kedua, Allah itu maha mendengar. Allah pinjemin tuh Bapak Ibu. Kan tadi aku tiupkan ruh ciptaanku, maka manusia yang tadi nggak apa-apa dan bukan siapa-siapa, begitu ditiupkan ruh, dipinjemin yang pertama hayat, yang kedua sama. Allah maha mendengar. Jadi Bapak Ibu pakai pendengaran siapa sebetulnya? Dipinjemin pendengaran siapa? Pendengaran Allah. Cuman buat kita terbatas. Kalau dibuka rame nih Bapak Ibu, yang di kuburan kedengeran. Dibatasi oleh Allah nih kita nih. Ya.
Ini pertama berfungsi pada saat lahir. Ini, makanya azankan telinga kanan, qomatkan telinga kiri. Ininya udah berfungsi belum? Beberapa minggu baru berfungsi, baru mulai bayi itu melihat wajah orang tuanya itu. Hayat. Yang kedua sama. Yang ketiga basor. Bapak Ibu dipinjemin oleh Allah penglihatan. Tapi penglihatan kita ini terbatas. Ya, penglihatan kita terbatas ya. Tapi suatu saat penglihatan ini keterbatasannya hilang ya. Bapak Ibu bisa tembus pandang ya. Kapan? Tiba-tiba nanti penglihatan Bapak Ibu tembus. Ini penglihatan kita nih dipinjemin oleh Allah. Satu saat tembus pandangan kita. Kapan? Menjelang akhir hayat. Itu saya ada beberapa cerita jemaah yang bisa melihat yang ketakutan menjelang meninggal. Aduh, takut gitu. Itu saya nyaksikan langsung. Saya belum mau meninggal. Aduh, takut. Nah, tapi juga ada, alhamdulillah ya Allah indah banget. Alhamdulillah indah banget waktu dia tidur di atas pangkuan istrinya. Nah, itu mata udah dibuka penglihatannya. Nah, tapi ini sekali lagi hayat. Jadi jangan main-main nih kita. Kita pinjem kehidupan yang milik Allah itu kita pinjem. Ya. Jadi kalau kita nggak amanah, kita makin jauh dari Allah. Tapi kalau kita amanah dengan kehidupan kita, kita dekat dengan Allah. Ini dipinjemin oleh Allah. Kalau kita amanah, kita dekat. Dipakai untuk ngaji, untuk dengar tausiah, untuk dengar ayat Quran, untuk dengar nasihat, untuk dengar kebaikan. Ini kita pakai pendengaran yang dipinjemin oleh Allah. Ini. Coba apa yang kita lihat hari-hari? Kita dipinjemin Allah itu maha suci. Basornya Allah itu suci. Begitu dipakai sama kita, ini jadi kotor. Allah itu punya sifat wajib maha melihat. Dipinjemin sama kita pada saat roh ditiupkan. Pada saat roh ditiupkan, dipinjemin sama kita. Nah, kemudian kita pakai untuk apa? Basornya Allah itu, titipan Allah, penglihatan. Nah, tuh. Yang keempat, kalam. Pinter ngomong, bisa ngomong. Allah itu maha berkata-kata. Kita dipinjemin oleh Allah kemampuan komunikasi, kemampuan bicara. Yang kelima, ilmu. Bapak Ibu tuh dipinjemin ilmu sama Allah. Ya, tapi nggak pinter kita. Bapak Ibu nggak pinter, saya ini nggak pinter. Karena apa? Kita nggak menguasai semua ilmu. Ada yang arsitek, ada yang kontraktor, ada yang keuangan, ada yang politik, ada yang hukum. Kita nggak bisa menguasai semua ilmu. Jadi hanya sedikit ilmu yang dikasih oleh Allah kepada kita itu. Maka nggak ada orang pinter. Makanya aneh kalau ada orang yang, maaf ya, saya sering lihat orang tuh kayak perasaan paling pinter, sombong. Adalah kalau kita lihat di TikTok di mana itu, ini orang kok kayak menguasai, seakan-akan dia pinter menguasai semua, padahal dia nggak ada. Kalau udah belajar ilmu tauhid, kita ngelihat gitu nggak ada apa-apanya, nggak ada orang pinter. Pernah dengar nggak Bapak Ibu, profesor lupa nama anaknya, profesor lupa nama istrinya? Nah, itu contoh amnesia, pikun, padahal profesor. Itu cuman gelar akademik aja Bapak Ibu. Kalau Allah cabut, hilang ilmu kita, hilang. Nggak ada orang pinter. Coba, udah 5. Yang keenam, bapak-bapak tadi naik tangga, ntar lagi turun tangga, nyetir mobil, nyebrang jalan,
pergi ke pasar, besok pergi kerja, pulang kerja, macet-macet di jalan, punya keahlian, itu apa namanya? Dipinjemin Allah apa itu? Allah minjemin Bapak Ibu apa? Kudratnya, kemampuannya, kekuasaannya dipinjemin sama kita. Jadi kita hidup pakai kekuasaan Allah itu. Nah, punya keinginan nggak? Bapak-bapak, ibu-ibu punya keinginan nggak? Punya kehendak nggak? Punya. Coba, tiap hari kita punya kehendak dari kita kecil. Mau makan, mau minum, mau belajar, mau sekolah, mau SD, mau SMP, mau SMA, mau berteman, mau belajar, mau ketemu guru, mau diskusi, mau masuk perguruan tinggi, mau menikah, habis nikah mau punya kehendak, mau punya anak, kehendak, punya kehendak. Apa itu? Milik Allah yang ketujuh, itu kehendak. Dipinjemin sama kita sedikit, iradat. Kudrat itu kekuasaan, iradat itu kehendak. Nah, itu Allah punya kuasa unlimited, tapi begitu dipinjemin kepada kita sedikit, kita jadi terbatas semuanya. Kehendak kita terbatas, kemampuan kita terbatas, ilmu kita terbatas, ini kita terbatas, ini kita terbatas. Nah, nggak ada lagi anak kecil di sini. Nah, sekarang yang 7 itu dikurangi oleh Allah. Mulai kapan? Usia 40 tahun ini diambil. 40 tahun, benar nggak? Oke, plus. Ini diambil ini Allah, dikurangin. Usia 60 tahun nih. Ada yang dimulai dari usia 50 tahun, ada yang di usia 60 tahun, ada yang di 70 tahun. Diambil oleh Allah apa? Ini. Titipannya itu diambil oleh Allah. Udah ada yang mulai belum? Siapa yang udah berkurang ini? Nah, yang ketiga apa? Diambil oleh Allah. Ini. Masuk 56, 57, 60, 61, 60, 70, banyak lupa. Belum kepikun lah. Kalau ini saya lihat belum ada yang pikun. Lupa. Banyak lupa udah. Betul. Udah banyak lupa. Masuk ke 80 tahun ini diambil. Banyak diem. Lihat orang tua itu udah 80 sekian tahun udah banyak diem aja. Ini udah diambil. Masuk 80 tahun kudratnya diambil. Sebenarnya nggak harus nunggu 80 tahun. Ini sekarang ini naik tangga pelan. Beda zaman 10 tahun yang lalu naik tangga, turun tangga. Sekarang naik tangga udah pelan. Lebih nyaman nyandar. Hah? Ya kan? Dulu zaman muda makan sambal kuat, sekarang enggak. Dulu zaman muda keluar malam naik motor kuat, sekarang aduh enggak kuat. Dulu tidur jam 2, jam 3, jam 1, jam 2, jam 3 oke. Sekarang lewat dari jam 11 sudah goyang. Dulu kena kipas angin kuat, sekarang enggak kuat. Hah? Ya kan? Udah banyak diambil. Ya. Masuk usia 80 tahun, 70-80 tahun, kehendaknya dikurangin oleh Allah. Kehendak, saya yakin nih, kehendak bapak-bapak, ibu-ibu sekarang tidak sama dengan kehendak pada saat usia 30-40 tahun. Betul nggak? Sudah dikurangi oleh Allah. Nah, karena udah dikurangin 7 tadi itu, 6, maka harus tahu diri. Artinya apa? Sebentar lagi pulang. Maka harus tahu diri tuh. Nah, ternyata banyak orang yang nggak kenal sama dirinya, nggak tahu dirinya, masih saja berkutat dengan kehidupan dunia. Padahal sebentar lagi pulang.
Kira-kira kalau permainan bola Bapak Ibu, ada namanya istilah injury time. Tahu injury time? Biasanya pemain bola kalau di injury time tuh mainnya gimana? Permainannya bagaimana kalau udah injury time? Yang cedera nggak mikirin cederanya, pokoknya bagaimana gol. Nah ini kita nih harusnya memahami itu. Jadi kalau sudah di injury time, harusnya kita tuh nggak berleha-leha, tapi kita udah disibukkan dengan urusan akhirat. Makanya Allah di dalam Al-Quran itu bersumpahnya wal asri. Dipilih oleh Allah itu wal asri. Wal asri itu apa? Apa artinya? Apa arti wal asri Bapak Ibu? Demi masa, tapi masanya waktu asar. Wal asr, sudah asar. Allah tuh bersumpah demi waktu asar. Maksudnya Allah udah jangan lagi sibuk dengan urusan-urusan yang gak jelas. Karena apa? Umurmu sudah berada di ujung waktu, sudah asar. Kalau di sini lahir, di sini meninggal, kita ada di sini. Allah bilang wal asr, udah sampai di sini. Coba Bapak Ibu, sekarang misalnya contoh, ini usia 45 tahun. Selama hidup sampai ke sini, waktu untuk siapa, ilmu untuk siapa, harta untuk siapa. Nah kalau nggak ada untuk Allah, kata Allah, kamu rugi. Innal insana lafi khusr. Udah berada di injury time, sudah berada di waktu asar, wal asri, kamu rugi. Ya, innal insana lafi khusr. Nah yang tidak rugi itu illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Selebihnya rugi. Jadi kalau sudah di injury time, harusnya kita sudah menggolkan bola ke gawang, tapi di injury time ini masih banyak orang macam-macam kelakuannya, perbuatannya. Maka beruntung orang yang hatinya selalu diingatkan oleh Allah, ya, berada di penghujung waktu. Kematian itu indah Bapak Ibu. Bagi orang beriman kematian itu indah. Makanya ada beberapa cerita tentang orang yang bahagia menjelang kematian. Kenapa? Dia lihat alam yang lebih indah dari dunia ini. Tapi bagi orang kafir, bagi orang musyrik, kematian itu menyakitkan. Karena alam berikutnya itu lebih pedih dari alam kehidupan di dunia ini. Nah, makanya jangan sampai kita kehilangan momen. Nah, 7 sifat wajib tadi yang dipinjemin tadi Bapak Ibu, itu berakhir dengan apa? Ketika hayat yang pertama diberikan oleh Allah, terakhir dicabut oleh Allah. Tadi kan hayat yang pertama tuh, waktu ruh ditiupkan ke bayi, hayatlah dia, hiduplah dia, dikasihlah pendengaran, dikasihlah penglihatan, dikasihlah kemampuan komunikasi, dikasihlah ilmu, dikasihlah kehendak, dikasihlah kemampuan. Kudrat irodat Allah dipinjemin nih sama dia nih. Nah tadi berkurang semuanya, berkurang. Yang tersisa tinggallah hayat. Maka ditariklah hayat. Itulah kita dimandikan, dikafani, disolatin, diantar ke tempat peristirahatan yang terakhir. Nah jadi banyak orang yang tidak memahami hidup itu dengan 7 anugerah Allah. Nah dari 7 anugerah Allah itu bapak-bapak jadi kontraktor, jadi dokter, jadi tentara, jadi polisi, jadi ustadz, jadi ulama, jadi kiai, jadi pengusaha, jadi guru besar, jadi apapun. 7 itu. Sekarang kalau nggak bisa ngomong, bisa nggak jadi dosen?
nggak bisa nggak punya kalam. Bisa nggak jadi ustadz ceramah di sini? Ustadz Sahrullah ngundang nggak kalau ustadz udah kena stroke? Udah nggak punya ini. Bapak-bapak jadi punya rezeki dari mana? Dari 7 itu. Nih, dari ini, dari ini, punya kehendak, punya kemampuan, 7 Allah pinjemin, punya rezeki. Coba kalau nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa bicara, apa kejadiannya? Nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat, nggak bisa bicara. Kejadiannya bisa nggak ke titik ini? Nah, terus dapat rezeki dengan 7 yang dipinjemin oleh Allah itu, dapat rezeki jadi orang kaya, jadi orang sukses. Terus kata Allah, pergi haji. Enggak. Kok aneh? Bayar zakat? Enggak. Infak sedekah? Enggak lah, kata Allah. Gimana manusia ini? Makanya udah zolim, kufur lagi kata Allah di Quran itu. Enggak sadar diri, dihidupkan di antara ratusan juta calon manusia, dia yang dikasih kesempatan hidup bertemu dengan indung telur, kemudian dia dikasih nyawa 120 hari dia hidup, padahal dulu bilangnya aku Tuhannya, tapi dia habis itu nggak sholat, dia nggak menjalankan perintahku, berarti dia pengkhianat kata Allah. Padahal janjinya di alam ruh, Al-A'raf ayat 172, dia berjanji engkaulah Tuhanku. Nyatanya setelah menjalani kehidupan dia nggak menjalankan perintahku, terus dia sukses, dia kaya, jadi guru besar, jadi kiai, jadi pengusaha, jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter, jadi apapun. Kemudian dari pekerjaan yang aku berikan kata Allah, dia dapat rezeki, terus disuruh pergi haji nggak mau, disuruh bayar zakat, infak, sedekah nggak mau, berbuat baik nggak mau. Terus gimana? Makanya tuh digugah sama Allah, kaifa takfuruna billah, bagaimana mungkin kau kufur kepada Allah? Kamu ini kok bisa kufur gitu loh, kata Allah gitu. Padahal aku yang menciptakan kamu, menghidupkan kamu. Ya, bagaimana mungkin manusia bisa kufur kepada Allah? Fa'ahyakum, pada Allah yang menciptakan kamu. Tsumma yumitukum, suatu saat Allah mematikan kamu. Tsumma yuhyikum, suatu saat Allah menghidupkan kamu lagi. Tsumma ilaihi turja'un. Bapak Ibu, coba pekerjaan itu apa aja pekerjaan? Pengusaha, dokter, ustadz, guru besar, dosen, ya, polisi, tentara, apa lagi kira-kira? Menteri, apa lagi? Macam-macam pertanyaan sekarang. Berarti kan manusia-manusia dulu sebelum kita itu juga ada yang dokter, ada yang guru besar, ada yang tentara, ada yang polisi, ada yang menteri. Mereka mana semua sekarang? Mana? Coba Bapak Ibu ingat kalau nonton TV, siapa aja yang mukanya muncul di TV zaman-zaman 10, 20, 30 tahun yang lalu? Berita koran, statement-statement di koran, siapa saja? Mana mereka? Nggak ada. Udah dikaret, udah dikusir, udah di makam pahlawan. Mana? Jadi sebenarnya kita ini nggak ada. Sebenarnya nggak ada. Jadi yang maha ada itu siapa? Allah. Nggak ada kita ya. Kita ini fana sebenarnya. Nah, anehnya kita mengklaim. Begitu jadi orang kaya kita klaim kita hebat. Begitu punya kedudukan kita klaim kita berkuasa. Makanya sifat yang paling dibenci oleh Allah itu sifat sombong. Sifat sombong. Nggak ada kita. Semuanya kembali harusnya kepada jati dirinya sebagai seorang hamba.
hidup dengan 7 anugerah Allah, tapi nggak pernah menyadari bahwa dia hidup dengan 7 anugerah itu. Nah, padahal waktu kita tinggal sedikit. Makanya penyakit yang berbahaya itu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia, takut mati. Nah, terus bagaimana caranya? Ya itu, nggak ada lagi pilihan kecuali mendekatkan diri kepada Allah. Siap pulang. Ya, siap pulang. Karena yang pasti itu adalah kematian. Nilai diri kita itu bukan pada mobil-mobil yang kita pakai, bukan pada rumah-rumah yang kita bangun. Itu bukan nilai diri kita. Jadi kalau itu yang menjadi standar nilai diri kita, nih Bapak Ibu, kalau rumah menjadi standar nilai diri kita, kalau mobil menjadi standar nilai diri kita, kalau kedudukan menjadi standar nilai diri kita, maka akan muncul apa kata orang. Jadi kalau saya misalnya ngundang orang ke rumah saya, bukan karena ikhlas, tapi berharap apa kata orang tentang rumah saya. Wah, apa kata orang tentang mobil saya, apa kata orang tentang kedudukan saya. Repot. Padahal dia adalah tidak pernah ada itu. Apa kata orang. Makanya penyakitnya sekarang yang paling ngeri ada apa? Narcissistic personality disorder. Pernah dengar gak? Pernah dengar gak Bapak Ibu? Narcissistic personality disorder itu adalah gabungan 4. Ingat nih, itu gangguan jiwa itu. Narcissistic personality disorder itu gangguan jiwa, harus berobat ke ahli jiwa. NPD itu namanya, NPD itu harus berobat ke psikolog. Bila perlu cari psikolog berbasis ajaran Islam. 4 orang kalau udah kena narcissistic personality disorder itu ada 4. Pertama, sombong, takabur. Takabur itu apa? Merasa paling. Ada nggak diantara bapak-bapak, ibu-ibu merasa paling soleh? Itu sombong, hati-hati. Merasa paling benar, itu sombong. Merasa paling kaya, itu sombong. Merasa paling pinter, itu sombong. Merasa paling suci, itu sombong. Kenapa? Karena kalau sudah paling, maka melihat orang lain remeh. Betul nggak? Merasa paling suci berarti ada yang nggak suci. Merasa paling soleh, melihat orang lain, nggak soleh dia, merasa paling. Nah kalau sudah remeh, maka yang berikutnya apa? Nggak mau dengar nasihat. Itu ciri khas orang sombong. 3 itu. Udah merasa paling, remeh, nggak mau dengar nasihat. Itu ciri khas orang sombong. Yang kedua, kata Allah apa? Gabungan NPD yang kedua apa? Ujub. Bangga sama dirinya, bangga sama pencapaiannya, bangga sama prestasinya. Kalau udah bangga, dia lupa, dia pikir dia hebat, padahal itu karena siapa contohnya di Quran? Fir'aun. Siapa lagi? Di surat Al-Qasas, surat 28 ayat 75, 76, 77, 78. Korun ditanya, kau hebat? Korun, kata pengikutnya, dia bilang apa? Karena aku pintar. Quran itu, karena ilmu yang ada padaku. Artinya apa? Karena aku pintar. Langsung Allah marah. Ditenggelamkan Korun bersama harta-hartanya. Maka terkenallah itu harta Korun itu, harta karun. Itu dari surat Al-Qasas. Tuh. Bangga. Yang ketiga, sum'ah, pamer. Punya rumah pamer, punya mobil pamer, ya kan? Jabatan pamer, rumah baru pamer, jabatan baru pamer, mobil baru pamer, segala yang baru pamer. Yang nggak dia berani pamer tuh istri baru. Wah, bisa bahaya itu.
Semua baru dia pamer-pamerin. Sum'ah. Hati-hati Bapak Ibu. Penyakit 3 itu. Yang keempat, sudah sombong, sudah bangga sama dirinya, pamer. Yang keempat, sempurna udah. Apa itu? Riya. Pengennya dipuji aja, pencitraan. Apalagi zaman sekarang, kalau bisa sedekah di shoot, kalau bisa berbuat baik di shoot, viral, pencitraan. Nah udah, hati-hati amal kita hilang, hati-hati amal kita nggak ada nilainya. Nah udah, itu penyakit apa? Narcissistic personality disorder. Nah, yang paling berat itu sombong. Maka Allah bilang, wala tusair khaddaka linnas, jangan kau palingkan hatimu dari manusia. Wala tamshi fil ardi maroha, jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah nggak suka sama orang yang sombong akibat menghayal. Perasaan ganteng padahal nggak ganteng, perasaan kaya padahal biasa-biasa saja, perasaan pinter padahal nggak ada apa-apanya, perasaan suci padahal banyak dosanya. Jadi jangan sampai itu kita merasa paling-paling gitu Bapak Ibu. Nah kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga sedikit saja ada kesombongan di dalam hati kita. Ya, coba apa yang mau disombongkan? 7 dipinjemin oleh Allah. Terus mana punya Bapak Ibu? Rumah, karena 7 tadi. Kalau nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar, bisa punya rumah? Hah? Nggak punya kemampuan? Nggak bisa. Karena 7 itu semuanya kembali kepada Allah. Yang hebat, yang kaya, yang pintar, punya pangkat apapun, karena 7 itu. Kalau nggak ada 7 itu jadi apa kita? Buktinya mana? Coba Bapak Ibu, tokoh-tokoh kalau dia datang, masyarakat kumpul. Karena dia masih tokoh, 7 dipinjemin Allah sama dia. Begitu yang terakhir dicabut, siapa yang mau bawa mayatnya ke rumah? Artis papan atas ditunggu tanda tangannya, ditunggu fotonya. Begitu artis meninggal, ada nggak yang mau bawa mayatnya ke rumah itu? Bapak kagum sama siapa? Tokoh yang Bapak kagumin. Kalau bisa foto, kalau bisa bareng berdua sama dia kemana-mana, kalau bisa. Begitu dia meninggal, Bapak mau bawa pulang nggak itu mayatnya? Enggak. Artinya apa? Dia tuh bukan siapa-siapa. Oke, kalau lihat orang kaya sombong sekarang, senyumin aja, sama doain kalau bisa dapat petunjuk dia. Sekarang kalau lihat orang-orang yang lagi berkuasa, ada sombong-sombongnya dikit, doain dapat hidayah, gitu aja lah. Bener, bangke semua kita ini. Bahasa kerennya mayat, bahasa kasarnya kita ini semua bangkai nanti. Bau itu, kapur barus, kopi, parfum segala, nggak bisa ngilangin bau kita itu. Nggak bisa Bapak Ibu. Makanya jangan mati, ya bahasa saya, jangan meninggal dalam kesombongan. Ya, jadi siapa? Manusia yang rendah hati, sadar diri, dari mana mau kemana. Coba pertanyaannya, dari mana Bapak Ibu? Yang bapak-bapak lahir tahun 65, 67, 68, lahir tahun 50, 59, dulu Bapak Ibu bayi gitu lah kira-kira. Terus dikasih kesempatan hidup, ada batas waktu meninggal. Berarti udah terjawab dari mana. Terus hidup ini mau kemana? Hidup ini gini-gini aja, mau kemana? Mau kemana sebenarnya? Itu yang sedang balapan, yang sedang
sibuk-sibuk macet itu sebetulnya mau kemana? Yang sedang terbang itu mau kemana sebenarnya? Kita yang sedang kita cari ini apa sebenarnya? Jadi bukan nggak boleh terbang, ya kerja, bisnis, usaha, jadi dosen, jadi ulama, jadi siapapun, tentara, polisi, harus untuk siapa? Mau kemana? Niatkan untuk Allah, berjuang buat agama Allah. Nah itu maksudnya. Dari mana mau kemana? Bekalnya apa? Nah kalau bisa kita jawab semua, kita bahagia. Tapi kita nggak bisa jawab dari mana mau kemana, bekal apa, waduh susah kita bahagia. Karena apa? Hidup ini cuma sesaat, Bapak Ibu. Setelah itu kita pulang. Ya, udah azan ya? Saharullah. Oh, menit. Baik, ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya. Salam. Nuntut ilmu memang maksudnya minal mahdi ilal lahdi, artinya itu gambaran tidak ada akhir tidak ada jedanya menuntut ilmu, terus belajar sampai kita meninggal dunia, kan gitu kan? Nah buktinya apa? Bapak Ibu yang terus ngaji sampai wafat ada nggak? Jemaah saya yang ngaji terus, belajar terus sampai meninggal dunia banyak gitu. Itu satu hal yang berbeda dengan yang tadi kita bahas. Yang kita bahas fasilitas dari Allah itu dibatasi. Alhamdulillah ini buktinya Bapak masih bisa ngaji. Masih bisa nggak? Tapi kan udah dibatasin kan? Apanya dibatasin? Tenaga, pikiran, betul. Penglihatan udah, pendengaran udah. Maksudnya itu sebagai bahan introspeksi diri. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib sampai akhir hayat kita, satu sisi. Tapi sisi lain kita juga punya keterbatasan. Nah hebatnya di dalam keterbatasan masih menuntut ilmu itu luar biasa. Gitu Pak. Ya di dalam keterbatasan Bapak masih menuntut ilmu itu luar biasa. Artinya yang 7 dititipkan Allah tadi Bapak gunakan untuk menuntut ilmu, luar biasa. Tapi ada yang berzina dengan 7 itu, ada yang korupsi dengan 7 itu. Dititipkan oleh Allah tapi untuk korupsi, untuk berzina, untuk nyakitin orang, untuk memfitnah orang. Coba berita-berita hari ini di media untuk membunuh. Padahal Allah pinjamkan dia untuk kebaikan. Tapi untuk mencuri, korupsi, membunuh, menghakimi, menjudge orang lain. Kan itu yang berita-berita sekarang muncul di TV itu. Menjudge, menghakimi, membunuh, memfitnah. Itu tunggu kita lihat nanti pengadilan yang ngomong. Bukan pengadilan dunia, pengadilan akhirat. Nanti di pengadilan akhirat Bapak Ibu. Kita sekarang bisa membohongi orang lain, tapi kita nggak bisa membohongi diri kita dan Allah. Emang Bapak kira pezina itu bahagia? Enggak. Koruptor itu bahagia enggak? Dasar koruptor. Siapa yang ngomong gitu? Dirinya. Koruptor kamu, uang rakyat kamu ambil. Siapa yang ngomong gitu? Dirinya. Makanya dia bebas dari KPK, dia bebas dari hukum, tapi dia tidak bebas dari dirinya. Pezina itu istrinya nggak tahu, siapapun nggak tahu, tapi dirinya bilang, pezina kamu, nggak sayang kamu sama istrimu, kamu pezina. Siapa yang ngomong gitu? Dirinya. Kita itu nggak bisa bebas dari diri kita, tersiksa.
Jadi koruptor-koruptor itu walaupun aman, lepas, nggak terjerat hukum, tapi dia nggak bisa lepas dari dirinya, dan dia nggak bisa lepas dari Allah. Nanti pengadilan akhirat yang bicara. Ya, itu saja ya. Udah azan ya. Sehat-sehat semua. Semoga Allah ridho sama kita. Semoga kita bahagia selalu. Anak cucu kita semua dilindungi oleh Allah. Ya. Nasrun minallah fathun qarib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.